Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel aku, Ailin Matu. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala jalan urusannya. Dan alhamdulillah, untuk video kali ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku kemarin di tanggal 1 Januari sampai 2 Januari ya teman-teman. Ini tuh dari awal perjalanan aku ke sebuah tempat wisata yang lumayan jauh banget dari rumah aku, dari kota aku. Karena mau ke tempat wisata ini tuh aku harus nyebrangin beberapa kabupaten dan kota juga pastinya. Ini aku liburan bareng keluarga, bareng orang tua aku ya, bareng kakek nenek aku, bareng bapak mama aku, bareng adik-adikku dan juga suamiku pastinya. Nah, dan sekarang ini posisinya kita udah nyampe ke tempat tujuan ya teman-teman. Cuman pas kita nyampe itu kebetulan udah malam, karena kita berangkat dari rumah itu juga siang. Dia perlu waktu beberapa jam, yang itu menurut aku sangat-sangat lama, perjalanan terlama aku selama aku bepergian gitu ya teman-teman. Jadi baru ini aku ngerasain bener-bener perjalanan yang sangat jauh banget gitu teman-teman. Tapi ya nggak usaha nggak mengkhianati hasil ya. Begitu datang ke tempatnya walaupun malam capek, jadi kita langsung istirahat, langsung nginep di sini. Habis itu paginya benar-benar seger, seketika kita benar-benar bisa ngelihat pantai, terus udara yang sejuk. Karena kebetulan pas malam kita datang, nggak lama dari kita datang itu, pas kita mau mulai tidur itu turun hujan. Jadi benar-benar dinginnya laut ya, angin laut ditambah dengan dinginnya hujan, aduh bener-bener dingin banget gitu teman-teman. Karena kan ya biasanya kita nggak pernah hidup di pinggir laut ya, jadi sekalinya pas datang ke pinggir laut itu pas hujan juga itu bener-bener dingin banget. Dan begitu pagi tiba, ini tuh bener-bener yang excited ya teman-teman, namanya juga jarang banget ya namanya pergi liburan apalagi ke pantai. Karena aku dulu tuh pernah liburan ke pantai tapi aku tuh mabuk laut ternyata. Jadi kena getaran ombak itu aja tuh aku udah bener-bener pusing. Tapi gak tahu kenapa liburan yang ini tuh gak ngerasa pusing sama sekali gitu, malahan ngerasa kayak seneng gitu kena udara angin laut biarpun dingin gitu ya teman-teman. Tapi bahagia aja gitu, karena ya mungkin kita juga ngebawa orang tua, ngeliat orang tua seneng ya, mungkin itu juga bisa jadi pengaruh kita seneng gitu kan ya. Namanya ngeliat orang tua diajak jalan kita seneng ya, pasti kita juga seneng gitu ya teman-teman. Makanya ini tuh bener-bener waktu nyemplung aku tuh kayak berasa pengen mandi pantai. Tapi sayangnya pas aku nyebur kesini tuh aku udah dalam keadaan mandi ya, udah habis mandi teman-teman. Makanya kayak nanti kalau aku nyebur lagi tuh aku harus mandi lagi gitu, harus bilas lagi. Ya udah deh, nggak usah, cuma mainin ombak aja gitu. Sampai kakek aku aja tuh bener-bener pengen mandi cuma dilarang sama nenek aku karena ya kondisi kakek aku kan yang udah terkena penyakit stroke ya teman-teman kemarin. Makanya jalannya udah nggak benar-benar bisa jalan kayak kita. Jalannya tuh udah agak gimana ya, kakinya udah agak sakit sebelah ya, namanya kena stroke. Makanya ya harus dilihat gitu ya teman-teman, nggak bisa kita biarin sendiri kalau di pantai, takutnya ya ada bahaya aja sih gitu. Makanya harus kita temenin gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari tempat aku ke tempat wisata ini tuh berapa jam ya teman-teman, aku tuh juga nggak ngitung. Pokoknya kemarin tuh berangkatnya jam 11 siang, nyampe ke sini itu sekitar jam berapa ya, jam 8 apa jam 9 malam gitu. Karena sebetulnya kalau kita nggak singgah-singgah mungkin cepet, tapi karena ya namanya bawa orang tua ya, bawa kakek nenek juga ya, mau tak mau kita pasti singgah-singgah juga. Dan aku juga sama mamaku itu singgah berapa kali hanya untuk kencing aja gitu, untuk buang air kecil gitu, numpang di SPBU. Kadang kita juga beli cemilan lagi gitu di Indomaret atau Alfamaret gitu teman-teman. Dan setelah dari pasir tadi ini aku langsung ke bukitnya. Ini tuh satu tempat wisata, ada beberapa tempatnya gitu ya teman-teman. Ada kayak misal satu tempat itu ada pantainya, ada bukitnya, ada kolam renangnya, terus ada kebun binatangnya, macem-macem gitu deh teman-teman. Dan kalau untuk tempat wisatanya ini aku apresiasi banget sih teman-teman, bener-bener yang
satu tempat itu satu tiket dengan harga 50.000 kita udah bisa nikmatin 4 wisata gitu ya. Jadi dari pantainya, terus dari bukitnya, dari kebun binatangnya, terus satu lagi itu kalau nggak salah aku arena bermain anak-anak atau sama kolam renang gitu kalau nggak salah aku teman-teman ya. Aku juga agak-agak lupa, tapi pokoknya dia ada 4 tempat wisata dalam satu tempat ini gitu. Makanya kemarin bener-bener kesini tuh ya buat nengokin ini gitu loh, karena jauh sampai jauh-jauh gitu ya teman-teman, buat nyenengin orang tua dulu gitu. Jadi mungkin nanti kita bakalan balik sini lagi buat liburan lagi gitu. Tunggu kita ada libur lagi ya teman-teman. Dan waktu naik ke atas bukit ini benar-benar yang jalannya itu curam banget sih teman-teman. Kalau menurut aku tuh untuk ke pantainya seneng, ke kebun binatangnya seneng, tapi kalau untuk ke tebingnya ini tuh kayak benar-benar harus pejam mata sih kalau naik bukitnya. Kalau pas nurunnya nggak terlalu serem, tapi kalau pas naiknya itu benar-benar kerasa banget tikungannya teman-teman. Dan itu nenek aku aja tuh di dalam mobil hampir teriak gitu ya. Karena ngelihat kondisi jalannya yang begitu jalan langsung tebing jurang gitu teman-teman. Aduh ya ampun, aku aja tuh sampai istighfar di sepanjang jalan karena benar-benar takut ya teman-teman ya. Dan penilaian aku kalau untuk tempat wisata ini tuh benar-benar dari pantainya oke, dari bukitnya oke, tapi aku agak sedikit kurang srek sama kebun binatangnya, karena menurutku dari segala macam binatang itu kayak kurang dalam hal makanan sih teman-teman. Jadi kayak waktu ngajak ke area buaya itu kayak mereka tuh benar-benar yang tidurnya tuh kayak tidur kelaparan gitu. Jadi gimana ya teman-teman, mungkin karena kemarin efek dari pandemi itu yang udah berjalan selama beberapa tahun, kan nggak boleh ada istilah kunjungan gitu ya teman-teman. Di sini tuh benar-benar ketat, nggak boleh. Jadi mungkin dari situ juga mereka kekurangan biaya juga mungkin untuk ngasih makan yang benar-benar layak untuk para binatangnya gitu. Makanya ini aja tuh yang tadinya binatangnya banyak, ini tuh tinggal beberapa aja gitu. Aku dengar dari mereka yang lainnya tuh katanya banyak yang udah pada mati. Itu aduh bener-bener kasihan banget gitu teman-teman. Aku tuh paling nggak tega kalau ngelihat kayak hewan atau apapun itu disiksa. Bukan disiksa sih, lebih kayak nggak bebas gitu, dikurung tapi nggak dikasih makan. Itu bener-bener kayak miris banget sih teman-teman. Kasihan aja gitu. Dan belum selesai setelah aku ngelihat si buaya yang tidur kelaparan, terus rusa yang sembunyi karena mungkin dia takut kali ya teman-teman. Tambah lagi waktu aku ke tempat si gajah ini benar-benar lebih miris banget, sangat-sangat miris menurutku. Karena dari segi perawatannya itu kayaknya nggak dirawat atau memang belum sempat kali ya, orangnya masih ngerawat yang lain gitu kan. Karena kan katanya itu yang ngerawat itu nggak banyak, orang-orangnya cuma ada beberapa orang aja dari semua binatang itu gitu loh teman-teman. Jadi waktu datang ke sini ke tempat si gajahnya ini tuh bener-bener gajahnya tuh kayaknya pinter banget gitu ya teman-teman. Waktu diliatin kita itu kayak gimana ya, ngegerakin belalainya itu ke arah mulut. Mungkin dia tuh kayak kalau manusia mungkin dia tuh mau bilang kayak aku tuh lapar, mungkin dia mau ngomong kayak gitu ya teman-teman. Jadi saking laparnya karena dia belum dikasih makan, jadi belalainya tuh kayak gitu terus. Ujung-ujungnya satu kantong rambutan itu satu kantong besar yang dibeli tadi sama mama sama nenek itu dikasihin semua ke si gajah teman-teman, dilemparin ke arah si gajah semua. Nggak apa-apa, biar untuk makan dia katanya, kasihan dia lapar gitu. Dan dari segi kotorannya juga nggak dibersihin sih teman-teman, nggak tahu deh gimana itu, kayak gimana ya, kayak nggak terawat aja gitu. Terus tambah lagi binatang yang lainnya ini yang kecil-kecil ini tuh benar-benar pada kelaparan semua. Kebetulan pas kita datang ke arah yang berbeda ya, ini tuh kan berbeda tempat ya teman-teman, dari yang gajah tadi terus buaya itu kan berbeda-beda tempatnya, dan si kecil-kecil ini tuh beda-beda juga. Di situ tertulis kayak dilarang memberikan makanan, tapi posisi binatang ini tuh pada lapar semua gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, karena memang di situ udah tertulis dilarang memberikan makanan gitu.
Jadi udah kita patuhin aja aturannya, kita cuma melihat-lihat aja karena aku nggak tegaan. Jadi aku setelah ngelihat dari beberapa tempat itu, aku langsung duduk, langsung istirahat gitu. Nggak mau lagi teman-teman, kasihan rasanya kalau ngelihat binatang-binatang yang kayak gini ya gitu teman-teman. Nah kemudian ini harimau ini kemarin kalau nggak salah kata suamiku, dia dengar cerita mereka di situ ada 2 harimau benggala, tapi yang satu katanya udah mati teman-teman. Nggak tahu matinya kenapa, kelaparan atau karena sakit ya, nggak tahu ya. Ya Allah alam lah teman-teman, ya mudah-mudahan mereka di situ segera mungkin dapat donasi lah untuk memberikan mereka makan yang secukupnya gitu ya teman-teman, yang cukup gitu untuk mereka makan di situ. Kasihan banget sih, mudah-mudahan dengan ramainya tempat ini lagi, dengan dibukanya lagi tempat ini, dengan tidak adanya covid lagi, jadi bisa semakin ramai, uangnya bisa membeli makan mereka yang benar-benar yang layak lah gitu teman-teman. Benar-benar kasihan banget, aku tuh miris kalau ngelihat yang kayak gini-gini gitu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, setelah selesai semuanya liburanku, ini kembali lagi dalam perjalananku menuju tempat tinggalku di kebun sawit seperti biasanya. Jadi ini tuh kita sebenarnya mau pulang awal, tapi karena tadi panas tuh nggak jadi pulang awal, jadi pulangnya sore, tiba-tiba hujan. Nah oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah selalu support, udah selalu nonton video aku. Jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.